Pemirsa, emiten retail milik Grup Salim PT Indo Retail Makmur International Tbk atau DNET melaporkan kenaikan kinerja keuangan yang signifikan di paruh pertama tahun ini. Ya, DNET sukses mencetak laba 65 miliar rupiah pada semester 1 2025, tumbuh 21,52% secara tahunan. Emiten retail milik Grup Salim PT Indo Retail Makmur International Tbk melaporkan kenaikan kinerja keuangan yang signifikan di paruh pertama tahun ini. Emiten berkode saham DNET ini sukses mencetak laba 540,65 miliar rupiah pada semester 1 2025, tumbuh 21,52% secara tahunan. Laba per saham ikut terkerek menjadi Rp38,12 dari sebelumnya Rp31,37. Sementara pendapatan perusahaan naik 14,94% menjadi Rp801,37 miliar dengan penopang utama dari segmen korporasi dan retail. Pendapatan dari segmen korporasi tercatat Rp455,45 miliar, sedangkan segmen retail mencapai Rp304,73 miliar. Di sisi lain, kontribusi laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama turut menopang kinerja dengan nilai Rp444,37 miliar. Indomarko Prismatama menyumbang sebesar Rp479,99 miliar, sementara Roti positif Rp18,5 miliar dan FAS masih merugi Rp50,36 miliar. Hingga akhir Juni 2025, total aset perseroan naik menjadi Rp21,88 triliun dengan liabilitas turun tipis ke Rp7,09 triliun. Ekuitas menguat ke level Rp14,79 triliun, namun saldo kas dan setara kas sedikit menurun menjadi Rp1,21 triliun dari sebelumnya Rp1,28 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten penyedia jasa dan fasilitas perjalanan PT Arsi Buana Travel Indo Tbk mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada semester 1 2025 yang ditopang oleh peningkatan bisnis hotel. Total pendapatan perseroan mencapai Rp521,77 miliar, tumbuh 21% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kontribusi segmen hotel mencapai Rp478,74 miliar atau 92% dari total pendapatan, meningkat dibandingkan capaian pada semester 1 2024. Ya, adapun pendapatan dari tiket pesawat dan paket umroh masing-masing sebesar Rp33,18 miliar dan Rp9,85 miliar. Di sisi bottom line, laba bersih meningkat 12% menjadi Rp26,7 miliar. EBITDA juga meningkat secara tahunan dan mencerminkan pengelolaan beban operasional yang lebih efisien. Dengan struktur keuangan yang semakin solid dan tren permintaan yang tetap kuat, perseroan pun optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan hingga akhir 2025. Defisit neraca perdagangan Amerika Serikat turun tajam pada Juni 2025 seiring dengan penurunan impor jelang pemberlakuan tarif Trump. Defisit neraca perdagangan Juni turun 16% dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 60,2 miliar dolar Amerika Serikat. Defisit neraca perdagangan Amerika Serikat turun tajam pada Juni 2025 ke level terendah sejak September 2023, seiring dengan penurunan impor jelang pemberlakuan tarif Trump. Data Departemen Perdagangan menunjukkan defisit neraca perdagangan barang dan jasa turun 16% dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 60,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut lebih kecil dari proyeksi median dalam survei Bloomberg yang memperkirakan defisit sebesar 61 miliar dolar. Nilai impor Amerika Serikat tercatat turun 3,7%, mencatatkan nilai terendah sejak Maret 2024, sementara ekspor juga melemah, namun dalam besaran yang lebih kecil. Data ini belum disesuaikan terhadap inflasi. Impor barang konsumsi merosot ke level terendah sejak September 2020. Penurunan juga terjadi pada barang industri dan kendaraan bermotor, sementara pengiriman barang modal ke dalam negeri justru meningkat. Data Juni juga melengkapi gambaran kuartal 2 2025 yang menurut estimasi awal pemerintah pekan lalu mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3% secara tahunan. Kontribusi ekspor bersih menambah 5 poin persentase terhadap PDB setelah pada kuartal 1 memberikan beban terbesar dalam catatan sejarah. Namun di balik angka utama tersebut, momentum ekonomi dinilai mulai melambat. Berbagai sumber IDX Channel. Dari komoditas, pemirsa, harga minyak merosot pada perdagangan Selasa karena meningkatnya pasokan OPEC Plus
dan kegelisahan melemahnya permintaan global mengimbangi kekhawatiran tentang ancaman Donald Trump terhadap India atas pembelian minyak Rusia. Minyak mentah berjangka Brent turun 1,63% menjadi $67,64 per barrel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate turun 1,7% menjadi $65,16 per barrel. Kedua harga acuan minyak tersebut mencapai level terendah dalam 5 minggu. Pada Selasa, Trump kembali mengancam tarif yang lebih tinggi untuk barang-barang India atas pembelian minyak Rusia oleh negara itu dalam 24 jam ke depan. Trump juga mengatakan penurunan harga energi dapat menekan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang di Ukraina. Sementara itu, New Delhi menyebut ancaman Trump tidak beralasan dan berjanji untuk melindungi kepentingan ekonominya yang memperdalam keretakan perdagangan antara kedua negara. Masih bersama kami di Market Buzz, pemirsa, kinerja pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 5,12%. Iya, Badan Pusat Statistik mencatatkan terdapat 5 sektor ekonomi yang menjadi pendorong pertumbuhan secara positif. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi tumbuh sebesar 5,12% di kuartal 2 2025, jauh lebih tinggi dibanding proyeksi di angka 4,8%. BPS mencatat terdapat 5 sektor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 ini. Kelima sektor tersebut, sektor manufaktur, sektor pertanian, pertambangan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan. Tercatat sektor manufaktur pada kuartal 2 2025 tumbuh sebesar 18,67%. Sektor pertanian tumbuh 13,83%, sementara sektor perdagangan tercatat tumbuh 13,02%. Untuk sektor konstruksi tumbuh 9,48% dan untuk sektor pertambangan, BPS mencatat kuartal 2 2025 sebesar tumbuh 8,59%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto (PDB) pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut di atas ekspektasi sejumlah ekonomi yang sebelumnya meramal ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,8%. BPS menegaskan bahwa produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal 2 2025 mencapai Rp5.947 triliun, sedangkan PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.